Selamat malam, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekanku semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dari saudaraku-saudaraku dan rekan-rekanku semua ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih sudah menyisihkan sedikit waktunya untuk singgah sejenak. Seperti biasa saudaraku, pada malam hari ini kita kelayapan lagi ya. Kita kelayapan lagi seperti malam-malam sebelumnya. Tentu saja di sini saya juga ingin membuktikan ya mengenai cerita-cerita yang kita peroleh atau cerita-cerita yang sudah beredar di kalangan masyarakat sekitar sini. Dan ngomong-ngomong ini tempat ada di sekitar kayak danau ya, dekat danau ya. Ada suara tadi. Halo. Permisi. Jadi dari info yang kita terima ya, awal mula tempat ini menjadi angker akibat dulu pernah ada. Jadi kalau rekan-rekan tahu ya, kayak ada bebek-bebekan gitu loh yang di danau, yang di apa namanya, di kayu ya. Pokoknya kayak bebek-bebekan gitu. Jadi dinaikin 2 orang ya, sepasang biasa cowok cewek biasanya ya. Itu nggak tahu kenapa tenggelam pas di tengah-tengah. Dan orang yang naik bebek tersebut itu nggak bisa berenang, sehingga orang tersebut berakhir ya di sana. Tapi kabarnya bukan cowok cewek ya, kabarnya bukan cowok cewek melainkan cewek-cewek. Jadi mungkin kayak cari hiburan gitu ya mungkin. Semenjak kejadian itu katanya banyak kayak kejanggalan gitu. Ada yang kayak melihat sosoknya itu nampak di air, ada yang melihat kayak beterbangan dan macam-macam, kayak suara-suara gitu. Memang sih saya juga merasakan ada yang berbeda dari suasana danau di sekitar tempat ini. Dan kabarnya bukan di danaunya saja. Jadi kayak ini kan kayak ada kayak kantin gitu ya, dan semacamnya gini ya. Sosok tersebut katanya juga nampak gitu, menampakkan dia di bangunan-bangunan sekitaran sini juga gitu. Karena ini ngomong-ngomong kita di lingkupan satu lingkup tempat hiburan, maksudnya dulu tuh kayak tempat wisata gitu. Dan rusak parah ya. Ini udah kelihatan lama banget ditinggalkan. Halo. Halo. Permisi. Tadi kok ada suara kercek-kercek ya. Di genteng juga ada kayak suara ketukan kercek gitu. Tikus sepertinya. Ya nggak tahu ya kita bakal mendapatkan apa di tempat ini. Bakal ada kejutan apa saja di tempat ini. Semoga yang kita dapatkan adalah kelancaran. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ya, karena ini berantakan banget. Dan kalau dilihat dari kondisinya, nampaknya tempat ini juga sudah lumayan cukup tua dan masih kokoh berdiri. Agak khawatir tentang paku-paku ya, karena ini banyak puing-puing di bawah.
Kembali kita bahas tentang cerita yang beredar di masyarakat. Jujur, saya pribadi nggak bisa langsung percaya begitu saja ya dari cerita-cerita yang kita dapatkan. Saya pun juga berpikir kayak 50-50 ya, percaya nggak percaya gitu ya. Karena menurut apa yang sering saya alami, rata-rata orang tuh ketakutan dulu lalu halu ya. Jadi bukan berarti tempatnya itu benar-benar ada sosok, tapi terkadang karena saking takutnya, lalu pikiran kita itu mengubah pandangan kita itu kayak ada sesuatu begitu. Dan keluar lagi. Tapi saya pun juga tidak mengatakan tidak percaya sama sekali ya. Saya juga percaya kalau tempat ini angker, karena saya pun juga merasakan adanya yang berbeda di tempat ini, baik itu dari danau maupun bangunan-bangunan di sekitaran danau. Ya terasa mencekam. Kembali lagi ya, bisa saja akibat tempat ini sudah terlalu lama ditinggalkan. Bisa saja seperti itu. Ini gak tahu kenapa tiba-tiba ngantuk banget ya, kayak kena sirap gitu ya. Tidur aja enak kali ya. Suara tadi depan sana. Halo. Kursinya kayak kursi anyaman begitu ya. Jadi kayak dibuat semacam kayak zaman dulu gitu ya. Apakah kira-kira ini semacam penginapan disewakan? Karena ini ada dapur-dapur juga ini, dan cukup gede untuk ukuran dapurnya. Gak tahu lagi ya, mungkin benar ini disewakan gitu. Oh ya saudaraku ya, bila mungkin rekan-rekan dan saudaraku semua kepengen ya cari teman, kepengen cari tempat buat ngobrol bareng, kepengen cari tempat buat diskusi bareng, buat ngopi-ngopi bareng ya, kita ada tempat buat memfasilitasi saudaraku semua untuk bertemu ya dari manapun saudaraku berada. Saudaraku dan rekan-rekan bisa langsung cek saja pada bagian pojok kiri bawah ya. Kontak sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Saudaraku dan rekan-rekan tinggal menyampaikan saja keinginan atau apa yang saudaraku harapkan ya. Mencari-cari teman atau gimana gitu ya. Dan semua lagi dari depan tadi. Dan rata-rata kayak suara-suara kayu emang. Pintu-pintunya pun kayak pintu-pintu di model kayak kuno-kuno gini. Ini juga salah satu alasan ya kenapa kita tuh selalu safety ya. Saya tuh selalu menggunakan pakaian lengkap ya, maksudnya keamanan lengkap ya, yang gak cuma helm aja. Pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai jaket, pakai sarung tangan. Cuman ya enggak cuman helm, pakai kacamata. Ini ya enggak kena debu-debu gitu, karena ini kan banyak debu-debu ya. Ya kalau cuma debu, kalau ada semacam kayak puing-puing yang masuk ke mata kan juga bagaimana ya, akibat angin mungkin.
yang baru hadir ya, yang baru hadir yang berdatang bisa juga dibantu buat tap-tap layar ya. Silakan yang ingin tap-tap layar atau yang belum tap-tap layar untuk memberikan dukungan kecil. Kecil-kecil, tapi kalau banyak kan juga jadi gede ya. Ibarat kata kan tiap ada yang hadir, tiap ada yang mampir tuh langsung di tap-tap layar atau komen gitu. Tentunya pasti rame ya. Ya, saya tidak menyuruh ya, buat yang mau-mau saja untuk memberikan dukungan agar di sini pun saya juga semakin semangat, saudaraku. Kita naik ke atas. Agar di sini pun saya semakin semangat mengajak saudaraku dan rekan-rekan ya untuk menjelajah pada malam-malam berikutnya. Benar ini kayaknya sebuah penginapan ya. Ada kasur-kasur juga soalnya. Tawon. Ya. Ada tawon ya. Sekali sengat kelar gitu. Ada suara lagi. Memang dari tadi tuh kayak suara-suara benda saja sih. Suara-suara benda, suara-suara kayu. Beberapa kali juga kayak ada suara pergerakan gitu. Ini konsep dari toilet gimana ya, nggak ada sekatnya. Kasurnya pun juga masih lumayan. Pintu yang udah pada rusak ya, udah kemakan rayap. Dan bila mungkin saudaraku dan rekan-rekanku semua mencari tempat yang saya bisa mengatakan paling amanah ya, paling amanah dan paling aman. Ini ada tawon lagi ini ya, cukup banyak tawon, agak berbahaya ini tempat, ini ruangan lebih tepatnya. Sampai mana tadi? Oh ya, bila saudaraku dan rekan-rekanku mencari tempat yang aman dan amanah, kita ada ya, saudaraku dan rekan-rekan bisa langsung saja ya. Itu kontak yang sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri ya. Silakan langsung dijawab pribadi saja, nanti disampaikan ya. Dan terlebih lagi sudah menjadi tempat resmi dari IDN ya. Ada suara tadi dari area sana. Halo, assalamualaikum. Tapi untungnya kalau tawon itu malam hari itu gak begitu ganas ya, dan gak begitu beringas juga gitu. Mungkin gak lihat ya, atau ngantuk tawonnya. Jadi kalau siang saya nggak mau sih kalau tahu banyak tawon gini. Cuma tawon apa namanya? Kalau di tempat saya tuh namanya tawon endas ya. Endas tuh kepala. Kenapa kok dinamakan tawon endas? Karena selalu mengincar kepala gitu, buat disengat. Soal lagi ya beberapa kali. Nggak tahu harus kemana lagi kita, karena lumayan cukup banyak ruangan-ruangan yang ada di tempat ini. Tapi karena ini durasi kita juga udah terlalu panjang ya saudaraku ya. Durasi udah terlalu panjang, nanti malah terlalu lama pada ketiduran ya. Jadi mungkin cukup dulu saudaraku. Untuk berikutnya atau untuk selanjutnya, saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Ya, semoga saja untuk lukisan yang hadir pada malam hari cukup membuat kita senang ya. Semoga lukisan yang ada atau lukisan yang hadir dapat dengan mudah kita mengerti arti atau makna yang dibawa, makna yang ada dari setiap lukisan-lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini tentunya. Ini lumayan cukup simpel ya, lumayan cukup simpel dan lumayan cukup jelas. Hanya saja memang sedikit agak terlihat buram, tapi nggak masalah, nanti kita akan ulas ulang. Lukisan yang pertama terlebih dahulu ya saudaraku ya, sebuah lukisan yang bagi saya pribadi ini terlihat sangat-sangat cantik. Dari ujung rambut atau ujung atas hingga bagian ujung bawah atau bagian ekor terlukis dengan begitu sempurna, terlukis dengan begitu manis. Seolah-olah lukisan ini ingin menggambarkan sebuah keanggunan. Seolah-olah lukisan ini ingin menyampaikan tentang sesuatu hal yang indah ya. Cantik sekali. Dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya di sebelah sini. Saya kurang begitu yakin sebenarnya, karena kalau dilihat sekilas ini kayak hanya sebatas lingkaran begini saja. Nggak tahu ya, ini mungkin karena masih agak buram kali ya. Tapi kalau dilihat sekilas memang kayak hanya sebuah lingkaran begini. Tapi kalau kita mau sedikit agak lebih melotot ya, ini ada coretan di sini, dan ini untuk ukurannya pun, tonjolannya pun lumayan ya di sini ya, sehingga memberikan kesan tentang makna yang berbeda dari lukisan ini. Seolah-olah lukisan ini ingin menyampaikan sesuatu untuk kita ya. Ini sebuah ujung, kayak sebuah ujung di sini. Seolah-olah lukisan ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih lanjut ya. Dan memang seperti inilah untuk lukisan yang ada pada lembaran awal. Saya kalau nggak dilipat tuh kayak gimana ya, agak-agak kikuk. Pegangnya itu agak nggak enak ya.
Lanjut pada lembaran berikutnya, saudaraku, dan lumayan di sini, nggak begitu buruk juga, tapi juga lumayan, ya saya bisa mengatakan tidak kalah manis lah dari lukisan sebelumnya. Dilanjutkan pada bagian sini, nggak tahu ya, ini kayaknya kalau nggak kemarin lusa ya, kita mendapatkan lukisan yang nyaris sama ya, hampir sama seperti lukisan ini, dan saya rasa makna yang dibawa pun juga sama sih, karena seolah-olah lukisan ini hanya sebuah lukisan seperti ini dan stop pada bagian sini ya, hanya terdiri dari bagian kepala dengan bagian batang. Tetapi kalau diperhatikan lagi, pada bagian bawah ini kayak ada bagiannya. Ini kan kayak tadinya kan kita bahasnya kan gini ya, tapi kalau diperhatikan lagi kayaknya ini gini sih. Kembali lagi, mungkin karena kurang begitu jelas, mungkin karena masih agak buram-buram ya, jadi jangan terlalu tergesa-gesa ya dalam mengambil sebuah kesimpulan. Dan dilanjutkan pada lembaran sih, dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya ya, saudaraku ya. Ini lukisan kita berikutnya di sini cukup menarik dan cukup cantik, sebuah lukisan yang bisa dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang. Emang paling enak dilipat gini sih, ujung ke ujung, dari ujung pertama ya menuju bagian ujung berikutnya di sebelah sini, hingga berakhir pada ujung bagian bawah. Lukisan ini terlihat begitu jelas, seolah-olah lukisan ini memiliki kehidupan ya. Kalau dari arah seperti ini malah ini kayak bakal nyatu semua ya. Ini tipis-tipis soalnya, kayak mau begini gitu. Ini tipis banget soalnya ya. Berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperjelas dan memperindah lukisan ini. Lukisan yang pertama ya, saudaraku ya, sangat-sangat cantik sekali. Lalu di sini lukisan kita berikutnya ya, tadi udah saya sampaikan, ini ada tonjolan pada bagian sini, tapi belum tentu benar, karena yang paling jelas memang hanya lingkarannya saja ya. Nggak tahu tonjolannya ini bisa masuk
ke dalam maknanya atau tidak. Lalu nih lukisan kita berikutnya di sini. Ya, ini jelas sekali juga di sini sangat manis. Tapi apakah kira-kira hanya sebatas ini? Atau mungkin seperti ini? Dan lukisan yang terakhir saudaraku di sini. Lukisan yang terakhir tidak kalah menariknya. Kita cek juga untuk lembaran belakang. Meski saya juga selalu menyampaikan, saya kurang begitu tertarik untuk lembaran belakang. Dan begitu juga pada malam hari ini. Bagi saya ya, untuk lembaran belakang ini tidak terdapat makna yang penting, tidak terdapat makna yang menarik ya, atau lukisan-lukisan yang menarik. Ya, hanya sebatas ini saja sih. Jadi sepertilah saudaraku kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat manis, dan sangat-sangat seksi dari lukisan-lukisan yang kita dapatkan. Sebelum kita berpisah saudaraku ya, sebagai salam perpisahan buat saudaraku-saudaraku, kalau nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng, atau saudaraku bisa ikutan ya, ikutan kita punya tempat ngobrol, banyak teman, banyak saudara, bisa saling berbagi cerita, rundingan bareng ya. Bahkan udah ada ratusan ya teman-teman kita yang ada di sana. Silakan saudaraku langsung saja cek ya kontak yang sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Ingat, pojok kiri bawah ya. Silakan dijapri pribadi saja. Dijamin ramai, dijamin HP-nya nggak bakal sepi ya. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.